di Mahkamah Konstitusi. Ini saya nanti boleh ditonton ya. Ini udah dirame kemarin di lagi TikTok. Ini 2,5 juta ya. Anak dari Sukabumi, dari Garut kabur dari pesantren. Ada yang dari mana? Ke tempat saya nungguin dari kelas 4 SD udah saling sodomi. Iya. Kenapa? Orang tuanya broken itu belum harus bercerai. Satu lagi, saya pengen anjal. Ya, anak jalanan. Kenapa? Saya broken home family. Adik saya pecandu 14 tahun karena marah sama orang tua. Saya tetap jangan lulus, bismillah. Saya kuliah di UI sambil kerja ya. Tuh. Tapi ibu-ibu mumpung datang di sini, ibu-ibu jangan lupa doa ibu kayak di belakang. Ibu saya nggak pernah berhenti berdoa sama Allah. Saat tahajud nggak pernah berhenti berdoa. Tolong ya, Bu. Ya, adik saya dapat hidayah setelah 14 tahun. Satu lagi, jangan dikatain, dibuang, dimarahin. Anak durhaka, pergi kamu. Gak pernah. Ya, adik saya dapat hidayah setelah 14 tahun. Saya juga angkat adik saya di pinggir jalan. Saya di korban bullying. Saya sering jadi pembicara survivor bullying. Miskin, saya kuliah di UI sambil kerja. Ya, ini penting sekali. Ayo, makanya waktu itu mau nikah saya bilang sama suami, saya tidak bersedia di poligami, saya nggak sanggup. Mau nggak? Kalau nggak cari istri lain. Bikin perjanjian pranikah. Sekarang semua begitu. Nanti kalau anaknya mau nikah, periksa semua ya. Nanti periksa NMPI di Permata Cibubur, Dr. Mira nih, terima kasih banyak Dr. Mira ya. Nah ya. Sama Dr. Cut itu semuanya anak saya periksa di sana. Nanti bikin perjanjian pranikah secara agama masing-masing kalau ada yang bukan Muslim. Oke? Bisa ya, anak-anak kita nanti harus ya diperiksa. Sekarang nanti kita bangun komunikasi. Nah ini nanti panggil, bukan hanya saya hari ini pembuka mata saja, ibu-ibu, bapak-bapak. Nanti panggil Kak Suri, itu psikolog, gimana cara bicara dengan remaja zaman now. Mau kan? Ya, kasih Nyo Egi gimana anak nggak kecanduan, nanti ada lagi banyak deh saya. Ini saya ada banyak buku-buku nih ya. Nanti ada tuh. Nah, aku mau ayah. Yang harus berperan ayah, makanya hancur sekali Indonesia. Saya kasih data. Oke, terusin dulu ya. Nih rata-rata nggak punya ayah yang datang sama saya. Yang kemarin ke Permata datang, itu rupanya dia diperkosa waktu di asrama. Baru nikah sebulan, dia bilang, "Dok, gimana nih aku HIV, gimana bilang ke istriku?" Yang kemarin datangnya itu yang mau bunuh diri, satu lagi anak 10 tahun itu ibunya aja juga masa curhat masalah macam-macam sampai seksual sama suaminya, dia curhat ke anak perempuannya. Tidak boleh ya ibu curhat masalah kejelekan suami kita, nggak boleh ya. Ibu saya sekesel-keselnya sama papa nggak pernah tuh curhat, kami nggak pernah. Jadi saya tak sayang tetap sama papa. Ya papamu sama mama tuh nggak cocok lagi aja, makanya cerai gitu. Saya udah tahu, begitu tahu, oh ternyata papa poligami nggak adil gitu aja. Saya lihat KDRT waktu kecil itu berat banget. Saya waktu ke psikiater loh. Jadi kalau anak kita bermasalah, tolong bapak, ada ibu guru di sini, bapak nanti kita bikin sesi untuk guru ya khusus ya pak. Ya, bapak ibu guru semua harus khusus, nanti termasuk psikolog. Kalau misalnya deteksi dininya apa, gimana nomor 1 itu nanti khusus guru, barangkali di webinar aja biar bisa ini. Saya nggak apa-apa nggak dibayar, ya, enggak pasien banyak. Dokter Mira ya, susah ngantrinya ke Dokter Inong. Oke, jadi gitu, ini penting sekali komunikasi ini diperbaiki. Ya, kalau enggak gimana caranya? Nggak ada yang berani curhat sama ibunya, baru ngomong satu kata ada. Anak dilecehkan, kemarin saya di Depok tuh udah penyuluhan kali ya. Boleh saya kembali yang tadi sebentar di ini soalnya bagian dari pengalaman saya, ini penting banget. Ya. Nanti yang saya paparkan adalah semuanya evidence based, berdasarkan ada penelitian ilmiahnya 1, 2, pengalaman lapangan saya 36 tahun saat jadi dokter. Mumpung di sini semua ibu-ibu, tolong ibu-ibu kemanapun suami kita bertugas, kalau jauh pulangnya cuma bisa 3 bulan sekali, ikut.
Saya sampai ngundurin diri dari pegawai negeri, padahal saya calon staf udah mau ambil PhD. Saya ngundurin diri. Kenapa? Ikut suami saya bertugas. Anak-anak dibawa terus. Tidur di barak triplek waktu darurat militer 2003-2004. Gak ada anak dititipin nenek, gak ada, supaya sekolahnya bagus. Tolong kalau ibu-ibu ada bapaknya yang di Kalimantan atau di mana, ikut. Nggak kuat soalnya. Kemarin istri orang datang ke Permata Cibubur juga gitu, udah terlanjur kena HIV. Bapak-bapak urusannya sperma penuh harus keluar. Walaupun udah nggak bisa, tetap pengen bu. Udah nggak bisa nih, udah nggak bisa. Tetap pengen karena produksi semennya ada, betul kan Pak? Ngapain nggak berani nanya? Aku di depan. Tekan guys, tapi gue dapet jadi sasaran mulu dari tadi. Bapak bilang itu sasaran mulu saya. Ya emang ini sekarang. Oke. Oke. Saya di TNI bukan karena orang nggak tahu kalau saya di TNI tadinya. Saya dipanggil baru tahu, oh ternyata suaminya TNI karena saya ini. Mereka tegas sekali, yang disuruh selalu para bapak. Jadi keputusan tegas. Nih kita mau masuk ke Polri, kemudian mau masuk ke mana namanya ASN, hancur. Kita kalau orang udah sakit gimana mau kerja, itu nggak. Termasuk nanti mungkin pilihan tuh para guru, penting sekali. Nanti di lab school, makanya saya nanti ada sesi guru guru Pak. Oke, ini pasukan perdamaian sekarang 0, pulang dari sana nggak ada yang melakukan itu. Kalau kepepet tadi, use your own hand, pakai coli, jangan pakai tangan orang ya. Ibu-ibu juga gitu, kalau bapaknya lagi pergi, misalnya cuma sebulan kan nggak bisa ikut misalnya kemana. Ya kalau kepepet banget tadi, jangan pernah ya video call berdua saling ini, nanti lewat video call dipakai ada foto, nggak boleh ya. Phone sex itu suara aja, kalau bisa nyebar suaranya nanti ya. Wah, orang tua murid dari ini nah. Ini saya cepetin aja. Tuh pelajar SMA Depok, pelajar ini. Anak perempuan SMA nanti kalau ya, kan guru nggak boleh masuk. Nah udah selesai tanya, dong gimana dong aku kalau gitu, pacarku suka masukin jarinya ke vagina. Ibunya cuma bilang, nggak boleh pacaran ya, rusak, masuk neraka. Apa nggak boleh tuh kenapa? Ntar rugi. Itu manggil ya saya. Kamu rugi. Dari SMP udah punya pacar, gitu udah mau lulus, ada yang lebih ganteng, ada yang lebih soleh, ada yang lebih pinter. Ya, waktu itu makanya anak saya bilang, Bu, alhamdulillah aku nggak pacaran. Waktu SD saya disuruh lihat, Bu, aku ambil rapot, ganteng banget tuh, jadi di Aceh. Kalau ibu nggak selera, ganteng, tapi nggak pacaran kok. Ke SMP, alhamdulillah aku nggak pacaran. Sebelah rumah anak ITB Bu, gitu ya. Mereka boleh curhat, kita dengerin. Ibu kalau anak curhat dengerin, tolong. 2 kata anaknya ibunya 100 biasanya. Benar kan? Zikir Bu. Saya kalau mau ngomel sama si kucing saya si Pinat. Pinat, ibu lagi kesel dan si Pinat Ibu kalau marah-marah ngomel-ngomel sama tanamannya layu loh. Lihat deh, apalagi anak kita. Berapa kata maksimal? Bapaknya diem, wajahnya datar, tapi sebenarnya happy. Coba istri ada nggak ikut? Ikut ada. Harusnya istri ikut. Oke. Kelas 1 SMP, dokter kalau sperma ditelan kenapa? Anak lagi nanya. Aku pacarannya sama pacarku laki, tapi cuma ibunya sibuk sekali, bapaknya sibuk. Aku cuma tiduran berdua kok, paling pegangan tangan. Kalau cium gitu aja, nggak cium pakai gigi gitu loh yang kayak dipelem-pelem. Memang bapak ibunya tahu? Nggak tahu. Please, ini yang saya hadapi gitu, udah punya kena penyakit baru. Kemarin 8 tahun diperkosa sama abangnya sendiri. Nah semua. Anak usia 2 tahun keluar dari kamar orang tua, tolong. Gak ada, ya. Pakai baby monitor 150.000.
Jadi kita bunyi ngek, dia ngek. Dulu saya rumahnya tipe 36 terus, rumah TNI. Itu begitu anak 2 tahun selesai nyusuin langsung di kamar pakai. Waktu itu di Indonesia nggak ada tuh baby monitor, beli waktu itu suami saya ngambil flat surgeon di Amerika, ada dibeli. Sekarang ada 150.000 tuh. Saya sekarang pakai untuk mertua yang beda rumah tapi sekomplek, jadi saya tahu tuh kalau lagi apa lagi tahuan semua. Ya, dia bunyinya kita ada di sebelahnya. Bikin kamar kita kerajaan ibu-ibu untuk suami. Suami itu urusannya lagi capek, sperma keluar, please. Ya, penting banget. Kalau bapak ibunya happy, nggak pernah berantem, kelihatan bahagia, maka anak-anak akan beres. Tapi kalau berantem di depan udah selesai. Anak akhirnya sibuk sama internet, cari nonton YouTube, coli ya udah nggak ini lagi. Coli itu Almani ya. Kalau yang tua nggak tahu, ilots itu atau dibalik atau ecet bunyinya ecet. Maaf ya, nggak tahu. Ini saya hari-hari soalnya. Oke, terus nih. Saya diundang berbagai daerah sama Gubernur Sumatera Barat, hancur di sana, Sumatera Utara hancur. Saya bicara nasional di Amerika. Nih tiap 3 bulan di Depok, Bekasi hancur, tapi belum. Saya mau kerjasama nih. Nanti kita dari Permata barangkali ya, Dokter Mira. Bekasi hancur. Kita kerjasama dengan Pemkot di Depok itu tiap 3 bulan 100 sampai 150 penderita HIV, 90% gay. Iya, ada gambarnya saya lagi duduk baru 2 bulan yang lalu tiap 3 bulan. Nih, tapi mereka didampingin, dikasih penyuluhan, didampingin psikolog, dikasih keterampilan, dikasih modal supaya nggak jual diri, betul kan? Nanti kita sambungkan sama Facebook, lihat sendiri pada jualan di Facebook, di IG. Bapak-bapak SP Padang ada tuh. Jadi dia disodomi gini, saya nggak tega lihat filmnya. Jadi ini pedofili, anak umur 7 tahun, 10 tahun gitu duduk di jadi duburnya dimasukin penis bapak-bapak, punya istri bapaknya, istrinya tadi ya ngomel mulu kali kerjanya, apa lagi capek, akhirnya kepijat plus atau kayak gitu. Terus diiniin yang laki-laki ini si anaknya jadi ketagihan. Yang kemarin yang di Permata yang umur 11 itu udah jebol, dia udah ketagihan ya. Itu divorce 2 kali bagi ibunya. Terus hubungannya dengan suaminya nggak baik. Ya, jadi ini semuanya kan dia bermula di keluarga. Saya udah ngalamin sendiri soalnya. Oke, saya tahu rasanya gimana namanya keluarga yang, begitu traumanya berat. Saya sampai ke psikolog, psikiater waktu kuliah, depresi berat sekali. Anda saya tetap dikasih Allah jalan lurus. Adik saya tersesat tapi udah di ustad sekarang. Ingat ya, jangan pernah dibuang anak kita yang salah. Rangkul. Sayang terus, doa jangan pernah berhenti ya. Saya dari Ustazah Rohana doktor itu guru ngaji saya. Setiap anak tolong dong sholat hajat 2 rakaat setiap anak. Kalau anaknya 12 berarti 24 rakaat. Ya, tolong ya Bu, please. Ya, nih itu lagi nih. Nih saya di mana-mana, ini kerjasama dengan Katolik. Kemarin saya di Gereja Barto, Bekasi. Paling sedih kalau di tempat yang di gereja gitu yang datang suami istri lengkap. Kalau saya bikin pengajian untuk ibu-ibu, bapak-bapak, sengaja hari Ahad pagi di Bekasi hancur banget, paling hancur. Sekarang paling tinggi di Jawa Barat, Bekasi ya. G-nya sama HIV-nya. Ya, tuh. Oke, ini saya pernah ngurusin 500 waria sama dia di Ancol sama 3 tahun. Jadi pengalaman lapangan banyak banget. Rata-rata broken home. Ini di depan ini dia laki sejati. Ini udah salah ya. Ini ya salah. Ini dia laki sejati loh. Tapi bapak ibunya nggak tahu kemana akhirnya ini. Oke, saya diundang nanti ceritanya lagi. Oke, barangkali boleh ke yang presentasi. Jadi kita nih bicara sekarang masalah keluarga ya. Generasi Z. Kita bisa cegah kok bersama. Ini saya pembuka mata aja. Nanti ada sesi lagi, terus ada sesi bapak-bapak. Kalau boleh khusus bapak-bapak deh, ya. Sama tadi peraturan sekolah ngambil rapot harus datang atau gimana? Atau murid baru
pertemuan orang tua, kalau perlu webinar, kalau datang nggak datang, alasannya kalian banget bapak-bapak, ya kan? Ya nggak mau kan? Kalau di TNI wajib, jadi nggak bisa enggak. Gitu aja. Nih, tolong dong dibilangin ke anak-anak, manusia itu diciptakan hanya laki perempuan, derajatnya sama loh, tugasnya beda, itu aja, bekerja sama, gitu. Nah, yang bilang ke anak perempuannya ibunya, yang ke anak lakinya jangan ibunya, bapaknya. Kalau nggak ada, saya punya ayah pengganti. Ayah pengganti saya dulu om saya sama adik saya. Saya suka nginep di rumahnya, keluarganya bahagia. Jadi saya nggak takut sama lelaki karena saya tahu oh pasti banyak lelaki baik. Nih penting. Ya kalau ada bapak ibu-ibu yang merasa misalnya ada masalah keluarga, divorce atau meninggal, harus ada ayah angkat atau ayah pengganti. Ibu nggak bisa jadi ayah, bu, nggak bisa. Terutama untuk anak laki. Adik saya kalau disuruh minum kabur, makanya dia jadi pecandu. Ya, marah sama papa. Saya bisa ngomong begini karena saya ngalamin yang bapak ibu mungkin nggak ngalamin. Saya udah ngalamin sendiri beratnya, miskin ya, segala macam. Nah ini dia. Nih kasih tahu bapak-bapak. Nih produksi sperma ini ibu juga harus tahu ya. Jangan dimasukin ya kalau bang manapun kecuali istrinya. Kita ngomong begitu nih bapak. Soal buat anak-anak yang SMP SMA itu kasih kayak gini, masukin lubang botol boleh nggak dong? Nah gitu. Masukin lubang botol aja, botolnya gede gitu loh. Karena apa? Mereka kesepian. Bapak ibunya kerjanya depan HP aja sendiri. Ngobrol paling, kamu ranking berapa? Nanti mesti diterima di UI ya, atau ITB. Gitu mulu. Gak pernah perasaan kamu gimana, sayang lagi kesel atau lagi sedih di sekolah lagi ada apa? Kesel, sedih, itu penting ya. Nanti saya ulang. Itu kami lakukan ya. Saya belajar ya mas suami dari berbagai, dari Bu Edi Risman, dari Butat ini. Jadi kami lakukan, udah berhasil alhamdulillah. Yang kedua anak kami alhamdulillah lulusan UI semuanya. Mantu-mantu kami juga tidak pacaran. Anak yang laki-laki malah lulus fisik UI di Indonesia mengajar ke Papua. Waktu ditanya, kamu kenapa? Kata bapaknya tanda tangan kan ngeri, Papua nggak ada listrik, nggak ada sinyalnya, nggak bisa dihubungin. Meniru ayah dan ibu, meneladani. Kami hidup sederhana. Lihat sendiri, rumah komplek berapa? Kita 36. Mobil kami juga tidak mewah. Kalau ada kami punya beberapa anak asuh, jadi anak-anak suka datang ke tempat itu, jadi anak-anak kami lihat nih, nggak ada yang dibawa mati. Gitu kita kasih contoh. Ya kan? Ini terus ikut kemanapun bertugas. Anak saya perempuan SMA dapat beasiswa di sekolah Islam Al Taqwa Melbourne 3 tahun gratis. SD SMP-nya semuanya di negeri. Nah, ya insya Allah semuanya UMBS 2 sekarang ada PDP kemarin dan lain-lain. Karena tadi kami hidup sederhana, itu aja. Tolong, ya, gak usah mewah-mewah. Ikut kemanapun orang tuanya, pindah. Ibu ikut kalau bapaknya jauh. Kalau cuma Jakarta Bogor nggak usah, nggak apa-apa. Oke, terus nih, nggak boleh dimasukin. Bapak yang bilang, oh salah ini ya, bener ya. Nah, ibu-ibu bilang dia ibaratnya itu, mohon maaf, itu apa? Gelas. Selaput perawan, nak, kamu tuh punya selaput perawan. Itu kayak aqua gelas. Biasanya saya bawa aqua gelas. Apa ya aqua gelasnya? Ada? Iya. Maaf, makasih. Ibu ngomong ya. Selaput perawan. Ini karena perempuan tuh punya selaput perawan karena di sini nanti ada bayi. Ya, supaya di dalam itu tuh sehat, supaya nanti bayinya sehat. Dijaga ya nak, nggak boleh yang masuk kecuali suami kamu yang udah sah secara hukum agama dan negara di Indonesia. Jaga ya sayang. Nanti jadinya kamu misalnya ini dipecah, ya. Itu bicara sebenarnya dari anak kelas 6 SD atau kelas 5 udah. Kalau ini udah pecah, tutupnya mau minum nggak airnya? Oke bu, I got it. Soalnya anak saya laki nanya juga ke saya masalah selaput perawan. Oke, awkward. Oke. Oke. Nanti. Tapi kalau nggak diterangin seperti itu tadi pacarnya masukin jarinya ke vaginanya. Udah kena deh herpes, kutil kelamin. Ibunya nggak tahu. Kiranya anaknya baik-baik aja. Yang kemarin tuh ganteng, tinggi,
Bapaknya datang nangis sama saya. Dulu nangis dulu. Bapaknya jarang pulang, kerja di luar kota 3 bulan, nanti di rumah sebulan, tapi kerjanya main game sendiri, nggak pernah ngobrol sama anak lakinya. Ada anaknya LGBT, jebol bubur udah segala macam. Nggak pernah bapaknya ngomong sama dia. Kamu pernah nonton bokep nggak? Suami saya kalau lagi berdua sama anaknya, nanti ada 1 anak 1 waktu dong, seminggu sekali. Penting, bukan hanya sama ibu. Nanti saya ajarin, itu saya lakukan sama suami, alhamdulillah. Berani nanya, ayah, temenku coli di kamar mandi, dipepet-pepetin spermanya. Berani ngomong begitu. Bapaknya bukan marah, anaknya mana? Nanti ayah bilang enggak. Menurut kamu gimana? Ya nggak bener sih itu. Dia kebanyakan nonton bokep. Kamu udah pernah nonton bokep belum? Bokep cowok sama cowok? Iya, kalau buka internet kebuka. Terus kamu ngapain? Tutup, ya keren, bagus. Kenapa? Ya iya, supaya aku sehat, otakku jadinya nggak rusak. Nah, ngobrol. Nanti guru juga kalau boleh seperti itu, Pak. Jadi kita dulu harus ada nih pembekalan ini dari para psikolog nanti ya. Langsung tunjuk-tunjuk. Oke ya, bisa ya. Laki-laki sekarang bisa diperiksa keperjakaannya dari darah. Mantu saya waktu melamar anak saya, sahabatnya tuh nggak pacaran, sahabat. Gak pernah pergi berdua, gak ada. Kerja seminggu, datang melamar. Jadi anak-anak kami menikah umur 23, langsung dapat beasiswa, alhamdulillah. Ke Manchester, ke Jerman. Ini anak saya laki-laki udah punya anak, dia mau ke Harvard tahun depan, yang PDP, insya Allah. Semua sekolah negeri, tapi ikut terus sama kami kemanapun. Susah-susah semua ikut. Tidur di barak triplek, di lantai waktu di Aceh. Ya, jadi gitu. Ya, tolong ya, ini ketahanan keluarga penting. Nih, jangan tolong ya, ini jangan ada yang masuk ke lubang organ intimnya. Yang boleh cuman suami. Tangan pacar, kira-kira menurut kamu gimana? Ngomong gitu ya Bu? Sama anak perempuannya. Jangan lupa perasaan nomor 1. Gimana hari ini, lagi bete apa ini? Nih di buku ini ada termometer perasaan. Nih nanti boleh Kak Nur Firdaus diundang ke sini untuk gimana cara bicara. Di sini itu termometer perasaan. Ya. Bukan ditanya prestasi harus masuk UI, enggak, ya. Itu kamu sukanya apa? Anak kami tidak ada yang jadi dokter, nggak apa-apa. Kata bapaknya pintu surga 8. Kita udah ajak ke rumah sakit, lihat kerjaannya ayahnya, ibunya, dulu dibawa sama bapaknya, sama saya bawa, nggak suka, ya udah lama okay. Tapi mereka yang terbaik di bidangnya, alhamdulillah, ya. Nih, termometer perasaan. Gimana? Kamu lagi di mana? Di sini yang mana lagi sedih, kesel tuh. Kan sama ini enggak gitu. PR udah dibikin belum, hah? Kamu ranking berapa sekarang? Gak ada ya? Kami gak ada. Anak saya laki-laki sangat sosial, dia masuk IPS. Tapi tadi mapres UI. Kemarin wakil Indonesia untuk G7 di Berlin, Duta Muda ASEAN. Karena dia di IPS. Waktu di SMA 81 ranking 32 di antara 33 murid. Kami gak suka, masih ada matematik. Begitu masuk UI bisa. Ya, nggak apa-apa. Kata bapaknya nggak apa-apa sayang, ayah nggak apa-apa. Kita nggak mau jadi dokter, nggak apa-apa. Pintu surga 8 ya nak. Tuh, yang penting kamu terbaik di bidangmu. Terus nanti kita kumpul di surganya Allah, itu aja sayang. Nah, betul. Dipaksa. Dulu saya nggak bisa jadi dokter. Jadi udah anak saya suruh harus masuk FKUI. Emang kenapa? Ya, tolong dong Pak, nanti kalau di kayak sekolah yang swasta ini, yang penting bukan nilai, ya ngerti gitu. Karena kalau anak saya waktu itu di sekolah swasta, dia Jakarta Islamic School yang laki-laki ya, waktu SMP, SD-nya dia di situ, SMP, SNI-nya di negeri. Tapi dia bilang beda banget ya Bu, dari sekarang sama bapaknya. Kalau di negeri itu yang dilihat cuma yang paling pintar, paling goblok, sama yang paling bandel. Kita yang gini-gini aja nggak kelihatan. Nah, dulu di tempatnya mereka, yang sebelumnya di sekolah yang swasta, yang seperti ini kalau bisa dilihat tiap orang tuh bakatnya beda.
Anak saya waktu di Melbourne kelas 2 SMA, boleh nggak nanti ya dicontoh. Kelas 2 SMA atau semester 2 kelas 1 itu mereka suruh kerja di tempat yang mereka pingin. Anak saya pengen jadi arsitek. Dia di biro arsitek digaji. Ya, digaji 2 minggu kerja, digaji sama itu kerja sama. Udah gitu nanti ketemu guru BK. Gimana? Kamu seneng nggak? Nanti anak saya suka sekali, anak dia jadi arsitek. Ada temennya, sahabatnya dia waktu di itu tuh pengen jadi dokter, kerja di rumah sakit. Gitu udah enggak, aku ternyata nggak pengen jadi dokter. Nggak ada yang salah jurusan. Keren kan? Nah, mata pelajaran cuma 6 di sana Pak. Ya kayak di sini, saya aja nggak tahu, sekarang nggak tahu, saya fisika nggak ada yang ingat lagi sama sekali. Tapi itu kan pemerintah beda. Tapi kita mulai tadi ya, anak-anak mulai diperhatikan, tiap anak tuh beda. Setuju kan Bu? Oke, terus ya. Nih dia. Yang nggak sehat itu sekarang nafsa, canduan porno, perilaku seks bebas. Kalau anak lama di kamar mandi yang cowok biasanya coli itu. Ada apa? Bapaknya harus nanya, kamu gimana? Gitu ya. Nanti ada jalan keluarnya ya. Porno, ketagihan, melakukan free sex, kejahatan seksual. Nah ini dia. Udah tahu sekarang ada ini, bapak ibu-ibu, bapak-bapak. Nih anak-anak muda, namanya grup FWB, Friends with Benefit, FWB. Itu janjian di kos-kosan, di hotel, apalagi yang punya duit. Karena di rumahnya gak nyaman, sepi, kesepian, gak bisa ngobrol. Bapak ibunya berantem melulu, teriak-teriak ya. Ibunya ngomel melulu, bapaknya juga teriak-teriak, atau ada yang mukul. Akhirnya gak nyaman, sepi, gak ada orang di rumah, gak bisa ngobrol, gak bisa curhat. Kalau curhat satu kata 100 jawabannya. Akhirnya mereka cari fun-nya dengan seks tanpa uang. Janjian sama teman-temannya, namanya grup FWB. Udah tahu? Gak tahu kan? Baru ini tahu. Saya yang ngadepin kalau udah kena penyakit kelamin. Tuh orang tuanya gak ada yang tahu sama sekali. Kalau anak di bawah usia 17 tahun, orang tua harus kita panggil. Ya. Nih, ngeri banget tuh dia. Kecanduan cari uang gampang, sekarang banyak yang itu. Dagang vagina dulu anak, kelihatannya sih soleh-soleh, prestasi bagus, tahu-tahu. Ya. Kenapa? Nah, dimarahin mulu sama mama, aku males. Ya. Oke, lagi ya. Tolong dibilangin ya sama anaknya, ibu dengan anak perempuan, bapak dengan anak laki-laki. Kalau nggak punya ayah atau nggak punya ibu karena meninggal atau cerai, harus ada ayah pengganti atau ayah angkat, ya. Atau guru yang bisa kita tahu nanti guru ada yang jadi ayah pengganti. Kalau bisa guru BK sekarang harus ada laki, di sini ada anak laki. Bagus, keren. Tepuk tangan dulu dong untuk sini. Kalau bisa lebih banyak, karena kan ini penting sekarang pengganti ayah gitu, mereka bisa curhat. Masa curhatnya sama guru BK perempuan, anak laki? Nggak ngerti. Ada tuh anak saya gini, Bu, ayah lagi operasi ya Bu, kayaknya lagi endoskopi kali. Susah banget nih ngurungin ayah nih. Ya udah deh, aku mau ngobrol sama ibu aja deh. Dia bilang, nggak bisa Bu, ibu nggak ngerti perasaan Bu, karena kami sangat komunikatif ya. Ibu tuh bukan laki, ibu nggak ngerti perasaanku sih. Akhirnya dia sama ayah angkatnya tuh ustadz di asrama di UI. Ya, ustadz soleh. Dia ke rumahnya ngobrol, sumber kami keluarga bahagia ngobrol. Tapi dia tetap janjian sama bapaknya. Ayah tuh sama saya boleh masuk berdua di kamar. Ngobrol dia. Ayah dulu berani ngelamar ibu tuh duitnya berapa? Nanya waktu dia mau ngelamar itu calon istrinya. Ya. Gitu. Yang penting bisa makan nasi, ikan, sama tempe tahu. Oh ya udah gitu aku berani deh. 1,5 juta Indonesia mengajar, Bu. Gajinya. Ya. Oke, next berikut. Tapi bapaknya kasih begitu. Nah, nih pengalaman saya tadi ngurusin baria ya, korban perdagangan manusia. Tahun ini tuh 14 anak usia 3 sampai 7 tahun maaf di Bekasi saling sodomi. Saya diundang sama Pak Sinyo Edi. Karena daerah umum, ekonominya ini bapaknya nggak datangnya bapaknya kerja di Jakarta, udah gitu pulang cuma marah-marah ya. Ini harus sebenarnya pemerintah bikin misalnya
keterampilan. Jadi ibu-ibunya sibuk, marah-marah dulu, anak-anak juga ikut hidroponik ya harusnya ya. Ini kita kerjasama yang P2 TP2A, Bekasi Ancur termasuk yang tertinggi nih. Ini kan Bekasi ya. Oke. Terus ya, nih, assalamualaikum, perkenalkan saya alumni. Dulu pernah ikut kajian, teman saya gay dan ingin sembuh. Sebenarnya yang mereka tersesat itu banyak banget yang pengen, dia nggak nyaman kan, manusia lahir dalam keadaan suci. Orang tuanya lah yang bikin jadi begini. Bukan mereka loh. Berarti yang salah siapa? Orang tua. Dan nyalain guru. Ya. Konsepnya tadi pada siapa? Ayah. Ibu-ibu kita pelaksana lapangan. Ya. Konsep-konsep keluarga itu nanti ada rapat keluarga ya, sebulan sekali ya. Ini kami lakukan. Tahu penghasilan ibu berapa, ayah berapa, pengeluaran berapa. Terus ini keluarga ini nanti tujuan apa? Boleh curhat, tapi nggak boleh nuduh. Aku merasa kesepian bu, bukan ibu tuh mentingin pasien daripada aku, itu nuduh. Saya bapaknya bilang, ayah merasa tidak ditaati, bukan kamu tuh nggak pernah nurut ya, dasar ini ya, nggak pernah. Bisa kita rapat, tujuannya apa? Berkumpul bersama-sama di surganya Allah. Oke, mulai ya bu, nanti terakhir saya ini. Nah terus nih, nah ini dia tuh penyakit akibat zina yang saya hadapi sehari-hari, termasuk di rumah sakit Permata Cibubur. Kemarin anak muda ya, karena istrinya sibuk banget, akhirnya di kamarnya selalu ada anak, terus nolak terus, akhirnya dia selingkuh sama pijet plus, udah kena sipilis, udah kena apa. Terus ada lagi anak muda belum nikah, dia sama pacarnya udah free sex, tapi dia juga sama yang lain, udah kena penyakit itu, bapak ibunya nggak tahu kok udah nggak bisa jalan, anak laki ya. Pacarnya termasuk salah satu laki, dikira aman, padahal dia udah punya calon istri perempuan. Ya pusing kepala saya, di Permata banyak banget kasus. Karena orang Bekasi ya, next berikutnya tuh, ini yang merah nggak bisa sembuh loh. Ya, ini nggak bisa sembuh loh, jadi ngeri banget tuh yang merah ini, tidak bisa sembuh tapi bisa diobatin dengan obat. Ya, nih, nah kelamin sama kelamin, iya free sex ya, tapi kelamin lewat dubur paling tinggi resiko penularannya. Ini jenisnya. Nah ini suami saya dokter liver. Ya, di Premier Jatinegara sekarang setelah pensiun dari TNI AU, ya ini hepatitis C, perut gendut, muntah darah, sekarang dari free sex, terutama yang lewat dubur. Jadi anak muda banyak kena, nggak ada obatnya ya nih, imunisasinya juga nggak ada. B ada imunisasinya tapi belum ada obatnya. Suami saya hari-hari ngadepin, kok meningkat anak muda ternyata free sex, terutama lewat dubur. Ya, tuh. Jadi penyakit IMS HIV yang bisa kena bukan cuma wanita tunasusila atau pria tunasusila atau homoseks, semua bisa kena, yang bukan dengan istri atau suami yang sah, dengan pacar, dengan selingkuhan, laki-laki dengan perempuan, laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Saya pembicara untuk Sexual Problem and Endemik nasional. Sekarang angka HIV bapak-bapak 60 tahun ke atas mumpung ibu-ibu nih, ya, meningkat pesat sekali karena banyak pelacur laki. Istrinya ngomel mulu, udah pensiun penghasilan, apa kayak cari tambahan, udah nggak bisa aja, minta lagi sama aku. Tersinggung. Harga diri laki-laki adalah PNS, maaf. Saya belak-belakan aja. Banyak banget, ya, dileceh-lecehin suaminya, akhirnya diisep sama gay. Saya ngadepin 75 tahun. Berapa bulan yang lalu, tapi nggak pakai saya, bukan di Permata. Kena sipilis 75. Istrinya saya panggil, tahunya udah pernah hubungan sekali walaupun nggak masuk gitu. Pokoknya kena, ngomel-ngomel. Harusnya ingat, udah mau masuk kubur, kamu masih mau bikin, nggak bisa. Produksi sperma ibu-ibu, bapak-bapak kalau masih punya suami, produksi sperma itu baru berhenti ketika meninggal. Jadi ibu tolong dong, bukan melayani ya, perempuan bukan pelayan. Tapi kita apa? Tadi bersenang-senang atau menyenangkan suami dengan cara yang diperbolehkan oleh agama kita. Tangan kayak, badan boleh mulut, tapi tolongnya tangan. Maaf, makanya nih, karena mumpung ibu-ibu nih yang datang.
nggak apa-apa. Di bapak-bapak seneng dong, kan jadi berarti ibunya mau terus nih nanti, ya kan? Anak usia 2 tahun keluar dari kamar, ya. Kamarnya bikin bersih, di rumah boleh, di luar boleh berantakan. Parfum senangan suami apa? Ya, warna senangan suami, nggak apa-apa, daripada nanti di luar. Saya pegang lokalisasi wanita tunasusila waktu di Madiun. Ada yang mau tobat, saya datang ke kamarnya. Kenapa laki-laki kesini? Rata-rata beristri. Ternyata kamarnya wangi, rapi. Habis itu kamar kami saya beresin, walaupun kita 36 ya, rumah TNI ya. Rapi, wangi, pokoknya yang senangan suami. Suami suka mengerti, saya sebenarnya nggak suka, soalnya kayak bau kuburan ya, apa boleh buat ada demi abang ya. Paling enak gak wangi melati, saya udah keliling dunia, selalu kemana-mana saya cari melati. Mustika Ratu, enak banget bu, masya Allah. Cobain. Itu body lotionnya sama ini enak banget. Sama sedap malam, jadi bapak-bapak ingat waktu malam pengantin gitu loh. Mustika Ratu. Kata bapak, mestinya istri saya ikut. Oke, terus ya, nih. Bukan dari WC ya, itu hoax. Harus kasih tahu sama anak-anak, nggak boleh ya, anak perempuan nggak boleh ada yang masuk ya nak, supaya nanti kamu punya anak. Ibu dulu nggak berzina tuh, lihat ibu kamu sehat, pintar, masya Allah, tuh gitu, positif ya, anak-anak kasih positif ya. Ya, ayah nilaiku turun, ya pintar sedikit, lama-lama pintar betul. Kenapa? Kamu belum mengerti ya? Iya, soalnya gurunya aku tuh cepet-cepet, aku nggak ngerti. Oke, gimana yuk kita yang nanti belajar tambahan gimana biar ngerti. Gitu kan? Kamu sih nggak belajar. Saya dulu juga gitu bu, tapi begitu belajar membuat tulisan zikir aja 15 kata. Nih gue udah berapa ya? Oke, terus ya. Nih HIV tuh gejalanya, kalau udah kayak gini selesai. Kalau udah diare terus menerus gitu, bapak suami saya nih ya. Oh tiap hari dokter Mira, kok sekarang nambah di Permata yang datang ke saya. Karena Permata bukan swasta, belum ada BPJS, jadi yang datang yang orang-orang berada. Justru yang orang-orang berada, anak muda yang punya duit. Karena tadi friends with benefit, bisa nyewa hotel yang jam-jaman yang bagus, just for fun. Karena di rumahnya mereka nggak punya fun. Kesepian, ibu mukanya kusel terus, bapaknya ngomel, jarang pulang. Itu kok enak ya hubungan seks gitu, endorfin keluar. Sebenarnya olahraga juga enak, makanya soal anak saya diajak bapaknya, karena bapaknya udah TNI, tiap hari lari. Kamu yuk ikut lari sama ayah, besoknya keluar kok spermanya, nanti malam mimpi basah, tenang aja kata bapaknya. Kamu masih nafsu, yuk puasa Daud yuk. Suami saya Senin Kamis, dari dulu udah lama. Anaknya diajak, masih nafsu, puasa Daud deh. Kasih jalan keluar, bukan dimarah-marahin. Makanya jangan nonton bokep, tahu? Nah, nanti kamu coli itu bosak masuk neraka. Ya kan bu, saya dulu juga gitu kok sama. Tenang aja, ya tuh. Aduh, ini saya hadapin hari-hari. Ya kemarin anak 17 tahun duburnya udah kayak kembang kol. Ini penyakit baru ya, dari yang lewat dubur saya ke Amerika 2016, nanti penyakit baru. Ya nih, bahayanya IMS. Jadi bukan cuma AIDS ya, berapa macam? 23 akibat zina. Anak-anak dikasih tahu, nanti anak-anak saya kasih, mungkin buat anak-anak lebih simpel bahasa mereka nanti. Judulnya Gaul dan Hidup Sehat Anak Muda Milenial. Oke banget, gitu judulnya. Kayak buku saya, Gaul Bebas Kenapa Enggak, Coli Akibatnya Apa. Nah di situ ada kartunnya, lagi habis nih mau cetakan ketiga. Ada kartunnya, itu suruh ngomong dong sama orang tua, nanya-nanya. Itu kartunnya dia nanya sama orang tuanya, sama bapaknya, yang anak cowok. Ayah mau nani apaan sih? Bapaknya gini, oh inani keke. Gak bisa. Makanya ayah penting, jangan now. Ibu juga, ya. Berdua suami istri perlu. Ada khusus suami istri kalau di Depok, Bekasi belum bikin. Khusus orang tua anak berkebutuhan
khusus suami istri, khusus pranikah, lengkap. Bukan hanya masalah agama, pengelolaan ekonomi keluarga harus ada. Keren ya? Kasih belum? Saya mau coba masuk nih nanti ke pemerintah. Oke, terus ya. Jadi kalau Bapak Ibu kan ini. Nah, sedia. Indonesia saat ini paling banyak penderita HIV-nya di ASEAN. Padahal kita Pancasila, agama. Tidak ada satu agama pun di Indonesia setuju free sex, apalagi yang lewat lubang kotoran pembuangan manusia. Oke, nih sudah sebentar lagi nih tuh belum ada obat ya HIV tuh. Sekarang Indonesia paling banyak usia 20 sampai 49 tahun, usia produktif. Bu Dewi sedia. Saya dari tadi Bu, yang saya ucap cuma 3 Bu. Innalillahi astagfirullahaladzim. Allah maafin kami terima. Pas saya ingin pulang kalau anak-anak. Iya, nah sudah bisa juga jangan sampai kita keluar ya. Alhamdulillah bisa tuh anak-anak. Ya. Satu lagi, kalau lagi penting banget kita tinggalin semuanya. Mereka harus merasa I'm number one. Nanti itu anak saya dia SMP-nya. Nanti itu dia di SMP Islam ya, yang tadi Jakarta Islam School tuh. Dia bikin mau lomba film, ya kan? Lomba film hilang filenya, pulang nangis. Apa anak laki nangis? Kalau anak laki jangan nangis lagi, tapi jangan depan umum. Terus cepet, nanti udah selesai cepet ya bangkit, nggak boleh depan umum. Nangis dia masuk kamar. Saya bilang sini ibu di sini. Enggak, ibu keluar. Aku gimana nih besok lombanya? Aku gimana? Terus saya telepon permata Cibubur. Mohon maaf. Saya nggak bisa praktek, pasien saya pada waktu itu 50, saya belum batasin pasien 50 kan 60. Saya mohon maaf diganti sama dokter lain. Enggak, saya nggak bisa ya. Saya telepon suami saya di depan dia mulai, saya peluk-peluk, ibu ada sayang di sini, ibu ada untuk kamu. Begitu dia bapak suami saya telepon, saya kasih pakai pengeras suara ya kan. Oke, pulang kayak ini. Batalin ya, praktek juga. Pasien suami saya yang endoskopi segala dipraktek batalin. Suami saya pulang, dibawa ke temannya ahli komputer, jadi bisa kembali. Jadi mereka merasa, oh walaupun ayah ibu sibuk, tapi aku nomor 1. Bisa? Ya, bapak-bapak juga harus ini. Oke? Nah, nih. 85,7%. Usia produktif Indonesia mau dihancurkan ya. Salah mana? Terus ya. Tuh. AIDS yang udah ada gejala paling tinggi usia 20 sampai 29 tahun. Kan bisa 10 tahun nggak ada gejala. Berarti bisa dari 10 tahun dong mereka udah melakukan. Kayak pasien-pasien saya yang tempat praktek itu. Dari kelas 4 SD. Ya. Dia udah jebol bubur tadi. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk negara dan bangsa kalau sudah seperti ini? Saya ada kasus bapak ibunya sangat-sangat sibuk berhasil jadi profesor apa-apa. Anaknya kuliah S2 di Australia karena rupanya dia kangen banget sama bapak. Aduh di rumahnya ibunya nggak pernah ada bapaknya. Nikah sesama jenis di sana. Dari UI S2-nya di sana, temennya anak saya. Terus untuk apa? Kumpul nggak di surga kira-kira? Ini penting dibicarain dengan cinta, bukan ngancem. Nih, yang tadi itu puncak gunung es dong, itu enggak? Ini nggak ada gejala loh, yang suka sama suka nih, yang tadi nginep-nginep di hotel, friends benefit segala macam. Ini kami stres banget nih para dokter spesialis kelamin. Jadi paling gampang lewat dubur, laki perempuan bukan suami istri. Kita ngomongin LGBT, kalau belum disampaikan. Nanti saya sampaikan ke anak-anak, ternyata bukan gen bawaan lahir. Ini penelitian di Harvard, diperiksa gennya, nggak ada gen LGBT. Yang utama, terutama kan laki yang paling banyak sekarang. Ayah lapar, ayah nggak ada ayah, makanya penting para bapak hadir supaya kalau punya anak laki dan juga dia harus jadi contoh untuk anaknya. Tadi saya bilang anak SMP nangis-nangis mergokin anak bapaknya di IG selingkuh, jadi lesbian dia. Mau nggak mau kawin, nggak mau jadi laki, nggak mau jadi perempuan. Saya jadi laki aja. Atau aku mau melindungi mama, aku jadi laki aja. Nggak mau minta.
Feminisme kan kenapa? Karena melihat bapaknya benci sama lelaki. Benci lakinya mulai dari mana? Rumah. Kita kan kaum beragama, harusnya nggak ada, Bu, Pak. Ya, ini mumpung bapak-bapak bosen datang, tapi kena sasaran terus. Oke ya, nih ya korban kejahatan seksual itu dikit tadi. Terus, nih budaya, pergaulan, perilaku, lingkungan, budaya, keluarga hancur. In dysfunctional family, nggak usah harus broken home. Ayah ibu ada, tapi in dysfunctional. Bu Elisman bilang negeri ini sekarang fatherless country. Saya kutip. Sedih banget saya sehari-hari di lapangan tuh kecanduan. Ini kalau buburnya laki itu dia ada kelenjar prostat. Kenapa sih bukannya sakit tuh anak-anak nonton ginian kalau kesepian nonton ada loh ternyata why women have a G-spot in their butt. Onani itu harus 3 kali seminggu supaya tidak kebesaran prostat. Dia mau nanya sama bapaknya habis dimarahin baru ngomong 1 potong anak cowok. Ya udah gue coli aja deh biar sehat kan nggak kebesaran prostat. Nih, why women have a G-spot in their butt tuh. Ada alat onani untuk dapat dubur. Kemarin kita ada kasus dari Tubuh Sahabat itu minuman botol didubur di tengah lingkungan sekolah. Broken home family. Broken home-nya ada loh bapak ibunya. Oke? Oh, izin nih. 15 menit. Iya, Itu apa sih? sebentar ya. Nih tadi soalnya mulainya telat ya. Saya jam 8 udah di Permata Cibubur loh, udah standby. Oke. Maaf istri TNI, tepat waktu. Nih, di ini ya, disodomi, ini G-spot. Enak, yang di sini juga dia ereksi, orgasme keluar sperma. Makanya bapak-bapak sekarang yang istrinya ngomel melulu disodomi sama ini. Walaupun bapak udah nggak bisa begini, tetap harus ya ibu-ibu, bapaknya tetap pengen, jangan direcehin, please. Pakai tangan kek, apa-apa, ya, pakai pelicin, ya, pelicin ya. Jangan pakai minyak habis goreng ikan asin. Ibu pakai pelengkapnya kayak jelly beli di apotek Permata ada ya. Saya nggak bawa karena nggak tahu bab yang datang ibu. Oke. Nah terus sedikit lagi. Nah, ini bukan kata saya. Anal sex is the highest risk sexual behavior. Makanya sesi saya di YouTube itu dihapus sama YouTube kan ini dari CDC ya. Tuh nomor 2 laki perempuan bukan suami istri ya, ganti-ganti pasangan tuh. Penyakit baru muncul terus loh. HIV/AIDS itu mulainya dari lewat dubur tahun 81. Ya, itu sarkoma kaposi yang tadi yang ngeri banget ya. Udah nih, jadi nomor 1 free sex lewat dubur vagina orang. Tolong bilang dong, bapak suami saya setiap rapat keluarga itu selalu bilang peraturan dari Allah, dari Tuhan yang Maha Esa. Ayah sama ibu kasih peraturan, maaf ya kalau nyakitin hati kamu, maaf ya nak. Mereka juga bilang maaf tapi diulang besoknya kan biasa anak. Itu karena sayang ya sih. Jangan dibilang dosa masuk neraka dulu. Karena sayang. Nanti kita kumpul di surga. Walaupun kamu di mana, saya kan di Australia, di mana kemarin di Jerman 2,5 tahun masternya. Ya itu tetap nanti kita kumpul ya nak. Maaf ya, ada peraturan karena sayang. Anak udah nikah keluar dari rumah nggak ada tinggal sama kita. Nggak ada. Biar hidup sendiri, gitu ya Bu. Sekarang saya berdua di rumah sama suami sama 5 kucing mungkin. Oke. Oke, nih tuh. Ini dia, paling tinggi sekarang mulai 2020 penyebab HIV di Indonesia bukan dari jarum suntik narkoba cuma 0,6. Dari apa? Free sex laki sama laki lewat dubur. Kita negaranya apa? Pancasila. Berdasarkan apa? Ketuhanan. Kok gini? Ada di mana kesalahannya? Keluarga. Utama para ayah.
ya. Oke. Laki-laki 2,4 kali perempuan. Yang terakhir udah 3 kali lipat sekarang. 75 banding sekarang. Terakhir, udah. Mari ya, selesai, habis Indonesia. Nih tuh. Jadi tadi ya, resiko tertinggi penularan HIV/AIDS dan IMS di Indonesia mulai 2020 tuh sampai Maret kemarin sampai sekarang udah sampai akhir 2022 dari homoseksual, bukan dari wanita tunasusila. Kok bisa? Mulai dari mana? Keluarga. Kalau mereka dikasih cinta, nggak nyari di luar. Enaknya dipeluk, olahraga itu endorfin keluar. Coba deh, enak. Anak saya atlet triathlon. Walaupun dia suka ikut maraton mana-mana dia. Karena bapaknya ngajak. Kamu nggak usah nonton bokep. Di rumah kami itu buku isinya. Tapi kita juga baca buku. Jadi mereka lihat, diskusikan nonton film atau udah 17 tahun ini. Terus ini gimana kita nonton? Oh, kalau menurut aku sih dia nggak ini segala macam kita nonton. Kita nonton Flash misalnya yang merah-merah kita diskusikan. Itu seru banget. Jadi terus kita banyak sekali alam. Jadi sering sekali kami tiap bulan sekarang sama anak cucu mantu pergi. Dari dulu juga gitu, nggak punya duit ya kita pergi ke tempat yang murah-murah aja, Taman Mini. Lihat alam, jadi mereka happy, rame-rame bisa seru-seruan ya. Makan lah itu yang lumayan. Itu aja sekarang kami kemarin baru pulang dari Sumba. Sebelumnya kami naik gunung ke Banyuwangi, sebelum lagi ke Pahawang. Nih besok minggu depan saya nggak masuk ya Jawa Mira ke Sumatera Barat tuh. Cucu diajak, enggak anak cucu mantu ya. Jadi kalau punya uang gitu, biar kumpul mumpung masih kumpul sebentar ya, dikit lagi. Tuh nih di Facebook kayak gini ya. Aduh, nanti saya minta tolong terakhir dibukain nanti aja ya. Bekasi hancur banyak banget. Islam Indonesia ada. Iya, 6.300 anggotanya. Kristen ada, Katolik ada. Ya. Oh, umur 15, suka BL, boy lover, pas kelas 7. Saya diundang ke Semarang waktu itu tahun 2019 karena banyak banget SMP yang udah HIV. Ada kelompok GS di SMP. Tuh. Ini itu Bekasi itu komunitas GSMP. Baru tahu. Kalau dia sudah cukup sama ayah ibunya sama keluarga happy banget, nggak akan cari cinta di tempat lain, cari happy. Ini duburnya ya yang saya hadapin hari-hari. Buang angin nggak bisa, ya. Buang air besar nggak bisa, dikerok, dijahit, pakai kolostomi satu hari itu 50.000. Ini suami saya lakukan tiap hari ya. Dokter pencernaan tuh, nih 2,5 triliun 800 miliar, nggak sesuai dengan Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa, nggak beradab kan? Itu datang di gerobak sampah gitu, anaknya cacat separuh udah meninggal, minta diobatin sipilis nggak boleh, nggak dibayarin ya. Obat HIV buat satu orang tuh dibayar negara, wajib disuruh sama WHO, kalau nggak dituntut kita 8-10 juta per tahun per orang. Padahal anak saya di Papua kemarin di Sambrawe nggak ada listrik loh. Yes, ya nggak ada listrik hari gini, tapi ini sengaja dihancurkan. Lihat tuh, ya. Terus dia minta tolong dokter dibayarin sipilis 700.000 di Permata Cibubur lagi nggak ada, kan sekarang di rumah sakit umum adanya ya obat sipilis. 3 orang berarti berapa? 2,1 minta tolong dibayarin saya. Udah tobat belum? Kenapa Bapak? Saya kira kalau lagi hamil nggak boleh sama istri. Saya menyodomi pria tunasusila. Di suatu taman kalau malam berubah. Ada kan di Bekasi taman yang jadi gitu? Ya. Saya bayarin, oke, tapi udah tobat bener. Iya dokter, tobat kenapa? Terakhir saya nyodomi pria tunasusilanya. Mencret keluar kangkung. Loh, saya lakukan. Kenapa? Cari enak. Kenapa? Karena dia nggak dapat dari keluarga. Emang bapaknya pernah ngasih tahu dia nak gini. Dokter nggak sopan ya. Dokter istri jenderal nggak sopan. Loh, saya cuma ngomong, bukan saya dulu ngomong. Gimana melakukan? Kok dilakukan sama orang yang katanya Pancasila Indonesia?
hancur nih kita. Tapi dimulai dari apa? Ya. Tuh, kondom kenapa dijual di supermarket? Nanti nonton saya di Pacar Idealis. Dia tuh dari teknik UI, dia sebagai bener dok tuh. Jadi dia tuh kondom itu seperti jaring ikan buat ngejaring ikan kakap supaya nggak hamil. Keberhasilannya 80% untuk KB, nggak 100. Tapi virus HIV sama 23 macam yang tadi itu ukurannya sebesar ikan teri, bisa lewat enggak? Kok dia jual di supermarket? Kita diadu domba segala macam, kita nggak sadar dia dijual di supermarket untuk ngancurin. Oke? Saya selalu bilang kita minta pemerintah dijual hanya di apotek memperlihatkan KTP sudah menikah kalau beli. Setuju? Ya. Saya datangin di depan komplek kami ada Alfamart itu yang punya di komplek kami. Kami datang mas suami ke tempatnya yang punya. Itu 5 tahun yang lalu. Pak, boleh nggak Bu? Itu nggak nggak dijual di situ. Itu aku nggak ada. Saya nanya ke pegawai, semenjak nggak ini jual kondom, rugi nggak? Enggak, kayaknya malah berkah deh Bu, malah naik banget keuntungan gitu. Boleh Bapak Ibu kalau mau berani ngomong begitu, ya. Tapi kita mau mulai dari pemerintah ya. Saya sih udah gak kenal. Alhamdulillah saya istri TNI jadi NKRI, jadi nggak ada yang berani. Saya juga bukan pegawai negeri, bukan anggota partai, saya nggak masuk mau masuk nggak mau ada. Kalau TNI kan NKRI ya. Nih 26% saya ke Harvard ya, cuma 26 perlindungannya. Kok dijual di supermarket? Bapak Ibu sadar nggak? Ini di sebelah permen Bu jualnya. Iya anak-anak muda itu yang datang ke saya ke Permata Cibubur pakai kondom semua, kena anak perempuan tingkat 1. Nah begini perguruan tinggi negeri. Pacarnya 3 cowok, atau alhamdulillah dia laki perempuan juga, bukan alhamdulillah ya. Pakai kondom kan nggak bisa sembuh, anaknya bisa cacat nanti kalau hamil. Nih tuh bukan kata saya, kondom tuh legislasi dari Kemenkes ya, Amerika. Kalau mau nggak kena jangan berzina. Ini salah, ini harus tahu anak-anak, dia saya kasih tahu anak-anak, ya. Apalagi nanti, kemarin saya pemuda genre di Depok, banyak banget pemuda genre. Terus ada yang nanya, dok tapi gimana dong? Aku gimana? Soalnya udah nafsu banget tuh, nggak bisa poli itu nggak bisa, kan pakai kondom aja bisa kena kan? Saya kan udah dikasih lihat itu udah ini. Ya udah apa dong jalan keluarnya? Apa gantinya kondom? Puasa. Oh iya benar juga. Udah gue saum daud deh katanya. Nafsu saya tinggi sekali dokter. Gimana caranya kalau kaki jantung tinggi? Dia juaranya genre ya. Kondom saya sih itu saya beberapa kali sih pakai. Maaf saya tobat deh sekarang. Tapi gimana caranya? Apa gantinya? Nafsu saya tinggi banget. Jangan nonton bokep. Iya juga sih. Terus lagi itu olahraga. Oke. Masih kayaknya nafsu masih tinggi deh. Abis olahraga malah pengen coli. Ya kan? Terus gimana? Nama bapak deket nggak? Bapakku sibuk. Ya udah kalau gitu puasa. Oke, kayak gitu saya puasa deh. Daud Senin tiap hari, sering nggak sering. Harus ada jalan keluar. Itu diskusinya kayak gitu sama anak muda. Nggak ada orang tua waktu itu saya. Ya. Terus nih, say no to early marriage, no sex before marriage. Untuk anak muda, no drugs. Itu kasih tahu anak-anak be faithful. Tuh emergency exit kata anak-anak, opsi terakhir ya guys. Tapi kalau kepepet banget, bapaknya waktu anak saya beasiswa di Amerika setahun, pertukaran pelajaran, tapi dia beasiswa di Ohio. Kalau kepepet udah buka baju tuh cewek, kamu pulang coli. Tapi tetap dibayar ya, mas sholat itu apa sholat rawatib atau apa gitu ya. Aku bapaknya dikerjain ya, nah kalau bisa olahraga gitu. Iya nih ya. Tuh dia. Ini masalah kesehatan, betul nggak? Bukan hak asasi, masalah kesehatan, merusak kesehatan. Kesehatan bukan hanya fisik, psikologi, sosial, hukum, ekonomi, semua habis kalau dia kayak tadi. Kalau terlanjur segera periksakan. Kalau misalnya ada tetangga atau apa, suruh langsung ke puskesmas ya. Kalau mau gratis ya, rahasia dijamin. Atau kalau udah mau di Permata Cibubur, ya kalau udah pernah seperti itu datang ke kami. Ada 4 dokter spesialis kulit dan kelamin. Ya kemarin ada, kok ibu istrinya keputihan, katanya suaminya selingkuh. Tapi suaminya tobat.
datang berdua. Saya udah tobat dokter, demi Allah Rasulullah, benar nih Pak. Aku udah jujur sama dia, tapi gimana, kenapa? Dia tuh lebih jelek dari aku. Berantem udah stop, udah Bu, udah maafin. Bapak, janji nih, saya saksi, nggak ngelakuin lagi ya. Itu herpes kelamin. Alhamdulillah kalau bapaknya tobat nggak kambuh tuh. Terus kita kirim ke psikolog berdua sama psikiater. Karena kalau nggak dendamnya nanti sakit hatinya si ibu. Tapi bapaknya jujur. Ya. Soalnya suami istri saya suka nolak sih Bu. Bukan nolak, habis capek dokter. Nggak bisa. Ibu tuh bapak-bapak tuh urusannya sperma. Bukan karena dia keganjenang, enggak. Kenapa langsung? Nah, ini tolong dong kasih tahu anak-anak ya. Ibu kasih tahu anak perempuannya. Mau guru ngaji kayak gurunya. Kalau mau pegang ya nggak boleh. Ya, di sini tidak boleh. Di sini tidak boleh. Ya ada kan lagunya ya. Ini nggak boleh. Ini ngomong. Ini nggak boleh ada yang pegang ya. Kemarin kita kasus minta maaf bapaknya masukin jari. Anak usia 10 tahun laki perempuan harus bisa kamar. Satu, kalau bicara sama bapaknya berdua kamar depan sedikit kalau bisa lagi di kanan. Ya, peluk tetap kami peluk jauh. Kalau anak usia 10 tahun, peluk jauh setiap hari di depan semuanya. Kita tetap ya peluk setiap hari. Peluk jauh sambil ngomong nih semuanya dengar anak ya. Nih ya, nanti langsung dilaporkan. Kita nggak setuju perilakunya bukan orangnya. Ini setuju ya? Ini perusahaan kesehatan. Kalau Islam sama, jangan zina, keji, buruk. Kalau Kristen sama, seluruh perintah 10 perintah Tuhan. Kenapa? Karena sayang. Nanti kena penyakit sayang. Kamu udah pintar banget ini. Gitu. Karena sayang, lo maaf ya. Kalau caranya salah, nyakitin hati kamu. Gitu ya? Nah nih kalau perlu pertolongan silakan ibu-ibu, bapak-bapak di sini ada, perlu sahabat ini bisa gratis, bisa berbayar kalau ini. Sekarang kita lagi bikin rumah pelatihan dan lain-lain itu dokter Mira, dokter Pani Dabriani yang saya di sini bikin di pusat untuk orang tua untuk apa nanti ya. Nah, jadi gimana bicara dengan anak segala macamnya itu boleh ada pelatihan kalau mau. Bentar dikit lagi, nih kalau mau tahu tentang IG ini. Nah ini dia. Ini buku saya lagi habis, mau cetakan ketiga ya. Nggak ada di mana-mana. Nih proxy war, ya. Sekarang hancurnya Indonesia bukan kayak Rusia Ukraina, kita semua angkat bambu runcing juga nggak apa-apa. Tapi lewat gawai. Sama tadi keluarga bapak ibunya sih, kalau lihat deh, kumpul keluarga nih di restoran semuanya pegangan. Nih ya, keluarga dan yang seperti satu bangsa, keluarga Indonesia beres. Ini dia buat bapak-bapak. Ibu-ibu tugasnya apa? Ingetin ayahnya, ya. Jadi supaya suami setia, tolong dong apa bicara dengan suami nggak boleh lebih dari 15 kata. Sering-sering hubungan suami istri nggak boleh ada anak di kamar. Oke, next tuh ini tadi ya. Nih. Terakhir nih barangkali cinta, komunikasi, sama waktu. Sediain waktu, please. Ini kami lakukan, Bu Risma Nenasih, nih. Ibu guru pelaksana lapangan pemberi cinta jembatan. Kalau perlu bawang putih dikit, tuh bapakmu tuh bangga banget, ini dia sih bangga banget. Nggak kasih lihat, ya kan? Aku pernah kata bapak anak saya, tuh bangga banget waktu kamu diterima AFS atau UI waktu itu ayah tuh loncat-loncat sujud syukur. Nggak mungkin Bu, iya. Terus sama bilang sama bapaknya, kamu ayah mas tuh idolanya anak. Nggak mungkin. Ternyata waktu itu dia di UI idola siapa ayah. Dikasih tahu kalau orang tua, anaknya nggak tahu bahwa itu dia yang diisi. Ayahnya nangis juga terharu. Jadi gitu ya. Tolong ya Bu, jadi penengah ya. Kan bapak-bapak kaku, tergantung tadi orang tuanya dulu kayak apa biasanya, ya kan? Laki nggak boleh nangis, kalau kita boleh. Nah nih tolong dong predictive parenting ini ininya suami saya. Jadi anak tuh dari kecil dicuci otaknya. Anak laki suami saya nih kasih buku saya gitu dari Amerika, ya kan? Itu nanti kita didikannya gini ya. Jadi anak laki-laki sama beliau kasih konsep dari kecil soleh, pintar, kuat, terus soleh, pintar, kuat. Soleh
nikah, terima kasih aku udah dikasih konsep. Waktu aku di Australia ada yang zina, ada yang free sex, ada yang narkoba, tapi aku nggak ikut soalnya aku anak soleha pintar manis. Ya. Nilaiku turun, ya pintar sedikit, lama-lama pintar betul. Nah, aku mukul temanku soalnya dia mukul anak kecil. Menurut kamu gimana? Ya harusnya aku ngadu guru sih soalnya begini. Oh, ya baik sedikit, lama-lama kayak betul. Tetap baik. Bisa ya? Anak-anak tuh curhat apapun. Nih ini penting dia. Rapat keluarga bu, penghasilan harus tahu nih. Terus nih tujuan keluarga ini apa? Hukuman apa? Mintanya potong uang saku anak-anak. Terus tugas keluarga apa? Nyuci piring siapa? Rebutan bu, nyuci mobil siapa? Kita ini walaupun ada pembantu tetap satu anak satu waktu seminggu sekali. Ini penting banget. Saya anak 2, hari Senin sore saya sama anak yang perempuan sejam, hari Rabu sama anak laki sejam. Bapaknya karena sibuk banget, hari Jumat malam sama anak perempuannya, hari Sabtu, hari Kamis kan hari Sabtu kita keluarga. Itu sama anak lakinya 1 jam berduaan. Gak pernah membandingin. Gimana perasaan kamu? Bicara dengan anak laki gak boleh hadap-hadapan, termasuk guru ya Pak. Siapa? Gimana perasaannya waktu bapakmu? Tiap pagi ketok, ya ayah berangkat. Lagi apa nih di kampus? Kegiatannya banyak banget ya, lagi kesel atau lagi happy? Lagi happy ya, soalnya aku mau jadi ini UM. Jadi butuh apa nih ngobrol sama ayah ya? Tiap hari. Ayah berangkat ya nak. Belum jauh. Oke, satu waktu itu dia ngobrol bisa apa aja. Suami istri juga berduaan, kita punya waktu. Setiap minggu mereka tahu oh itu waktunya ayah dan ibu. Kalau ini kan banyak ibu tunggu dulu adekmu yang kecil duluan. Udah ya. Ibu dan ayah harus kontak, jangan menjadikan ayah ibu ayah pengganti, sediakan waktu sedikit lagi ya, sedikit lagi. Tunggu ya. Mendidik anak itu agar imun bukan steril. Anak saya pernah di luar negeri, di Amerika yang hancur banget temannya ada yang Inggris, tapi nggak apa-apa karena dia udah imun. Aku tahu mana yang baik dan benar. Kenapa? Karena sayang supaya aku selamat dunia akhirat kumpul sama ayah ibu sama kakak di surga. Oke? Bisa ya? Pimpinan keluarga, pimpinannya kakak ini. Tadi. Terus harus ada ya kalau bapaknya sangat sibuk, misalnya harus ada ayah pengganti tadi apa gurunya di sini nanti guru-guru di sini yang bapak-bapak yang ada yang jadi ayah pengganti di sana. Curhat, tetap nanti dia curhat ke bapaknya kalau di rumah, bapaknya harus dilatih juga untuk bicara. Suami saya ke psikolog, ada itu pernah, karena ada masalah mana kecil. Ayah itu nuntut aku, saya dulu. Pada yang bilang, nih kamar nih berantakan banget. Ayah udah bilang nanti ini, padahal nggak pernah kasar ya, tapi gitu. Karena mungkin nadanya ya, dulu dididiknya seperti apa beliau, jadi mungkin begitu nadanya, padahal nggak ada kasar. Aku tuh udah semuanya, aku nggak narkoba nih, akhirnya kita bawa ke psikolog. Kita baru bertiga ke psikolog. Enggak apa, sampai mau. Cuman tadi bu, kebutuhan dipenuhi. Ya. Oke. Udah ya, jangan menjelekkan. Ini perilaku kita, masa depan mereka, betul? Masa depan Indonesia ada di tangan mereka. Kita mulai. Ini nggak ada kata terlambat, udah telat, enggak. Ini hadis Rasulullah SAW, agama lain mungkin sama. Ada biji kurma di tanganmu, walaupun besok kiamat di tangan. Ya, mulai dari diri kita. Tolong lihat surat At-Tahrim ayat 6. Anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kita. Ibu-ibu kalau merasa masih ada dendam apa segala, tolong ke psikolog. Psikolog di mata. Ya Allah, saya kirim banyak sekali masih ada dendam masa lalu yang kena akhirnya suami sama anak. Saya selesai waktu saya di kuliah. Saya depresi, walaupun nggak mau kuliah, tapi saya mau berhenti kuliah segala macam, marah banget ternyata sama papa, dendam, kesumat. Nah, psikolognya diajarin untuk rilis, maafin, lepasin, itu diajarin mulai dulu. Anak-anak juga ada, anak-anak saya perfeksionis, jadi mereka overthinking, saya anak banyak. Satu lagi, jangan begadang ya, ini penting. Sekarang meningkat sekali di Permata Cibubur ada 2 anak perempuan meninggal umur 25 sama 23 kanker payudara karena begadang. Sama jantung ya umur 35 laki-laki atau stroke karena begadang.
Di rumah kami peraturan selama masih di rumah 8:30 dimatiin lampu, matiin internet, handphone, laptop ambil dikunci. Habis itu nanti bangunin pagi salat tahajud 2 rakaat 1 rakaat witir aja, mereka kerjain tugas. Sudah selesai boleh main game, boleh senangan mereka sambil dengerin lagu. Saya sampai apa tuh lagunya anak-anak ya, indah nih ya, nih. Ya. Ini saya saran sih sebenarnya sekarang lagi masuk. Alhamdulillah saya sudah masuk ke Working Press, insya Allah. Alhamdulillah Lemhanas semua udah masuk supaya nanti zina dilarang di Indonesia. Terus ada rumah pendampingan, terus kursus pranikah segala macam, kursus orang tua harus ada dari pemerintah. Tapi kalau mau nanti dimulai aja dari misalnya dari lab school, mulai Pak bisa mungkin kursus orang tua nanti ambil dari psikolog. Jadi bisa dilihat ini juga kita menghancurkan nih. Aku mau ayah baca deh, nangis baca kasus-kasusnya sedih banget ya. Nih, mendidik ayah peradaban. Ini tanya jawab remaja dan seks. Terus kita ini dicuci otak ya. Nih. Ini tahun 2017. Tapi begitu di sini penyebab HIV terbanyak laki-laki dari LSL, nggak ada yang berani lagi melakukan penelitian. Juga, oke, dari UCLA 2017 semua nggak ada lagi yang berani bikin penelitian karena ini nggak terbukti kalau LGBT exclusion and Indonesian its economic effect. Justru kalau LGBT disahkan, Bu Dewi, ya kan, malah penyakit HIV tambah banyak. Dia bilang kalau nggak disahkan nanti ekonomi turun, kebalik. Lagi diminta ya. Nggak bisa. Salah satu yang nahan. Nggak bisa. Kita punya hak asasi. Kita nggak bisa diatur dong. Kan punya sendiri. Kalau hak asasi sebebas-bebasnya, kita nih kepanasan. Ibu-ibu boleh nggak jalan kaki di luar pakai BH sama celana kayak di luar negeri? Loh kan hak asasi. Ya nggak apa-apa dong kita nggak setuju zina LGBT. Kenapa mesti mau diatur sama dia? Saya saksi ahli dari Mahkamah Konstitusi. Jadi kita ini hak asasi kita sesuai dengan budaya kita, Pancasila, ya kan? Nih, mengapa dimusuhi? Dia nggak dimusuhi, orang dirangkul begitu. Kenapa nggak boleh? Karena sayang. Kenapa? Penyebab penyakit yang tadi yang nggak ada obatnya, yang bikin jadi kualitas manusianya jadi turun sekali, nggak bisa kerja. Indonesia selesai. Ini sengaja proxy war tadi, keren ya. Pintar ya mau ngambilnya. Aduh ngeri banget itu di Aceh sekarang juga hancur, di Sumatera Barat itu kampungnya bapak saya orang Aceh, ibu saya orang Solo, ya. Itu di Aceh itu adalah ada tambang yang belum tergarap, tapi anak-anak lakinya sengaja hancur sama di Solo juga hancur, ya. Nih gender revolution nggak ada akibatnya, sini nggak ada. Anak-anak yang dia klaim saya LGBT pasti keluarganya nggak bahagia, yakin. Nah, oke, terima kasih sekian dulu. Mohon maaf kalau saya ingin sharing yang terbanyak buat Bapak Ibu. Harusnya ada pendampingan, rehab, ada kursus, gitu kan? Bukannya dibuang, enggak. Kalau hukum agama sih harusnya kejam sekali sebenarnya. Minta maaf, ya kan? Maaf, tapi kan kita nggak Indonesia, oke? Jadi sekian dulu, terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngepost buat dokter. Silakan dokter. Sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab di waktu yang terbatas ini, punten saya bikin pengumuman. Ya nih memori ini, tolong diketik deh G Bekasi. G Bekasi. Ya. Sementara Sambil ini. operator ngambil pengumuman untuk mobil Nissan, saya merangkap juga buat pengumuman ternyata di sini. B1971 POO atau POK. Boleh di scroll. Soalnya menghalangi mobil lain. Mungkin ada rekan-rekan di sini pemilik mobil Nissan B1971 POO. Terima kasih. Nah, Warnanya silver ya. Ya, daripada bengong sepongin punya mobil aja. Hah? Anggotanya berapa G Bekasi tadi? Hah? 1.900.
Next berikutnya di bawah deh, boleh lihat ya, aneh-aneh banget terus ngeri banget. Tempat ada khusus bot itu bottom. Dia yang top, yang ngedomin, semi dike istilahnya ada ya. Jangan gitu Bu, memang begini adanya Indonesia sekarang yang saya hadapin hari-hari. Tuh. Nah, sudah naik lagi deh, coba lagi terus. Need om, masih SMP kelas 8. Need om. Mana bapaknya? Kasih dia tangan ayah. Nanti nonton saya yang di LGBT. Kak Riki Adrian itu, dia anak anak pesantren. Bapaknya ada, tapi dia rindu banget itu loh sama ayah. Orang lebih tua dari kecil sama ibunya terus. Katanya aku rindu banget dipeluk laki yang lebih tua. Akhirnya dia LGBT sekarang udah kembali ke fitrah. Tapi kan penyakitnya dia nggak mau bilang apa. Saya nggak boleh bilang gitu. Oke. Top Cikarang. Apalagi yang mau dicari? Gimana? Depok. Depok coba sekali lagi habis itu udah. Depok. Ini bapak, ibu-ibu boleh bapak kalau lagi nyari gitu jangan sendirian ya sama istri. Soalnya nanti kepencet jadi anggota ya. Saya kekom Bu, Bapak saya kekom. Depok ya. Coba berapa anggotanya? Semua ada ya. Kalau TNI, GTNI udah diblok, udah nggak boleh ya. Karena di sana langsung pecat ya. Nih, tuh lihat tuh. Saya ada yang serem banget, jadi yang tadi yang bapak-bapak kadang tuh. Tuh lihat tuh. Aduh, ya astagfirullahaladzim. Ya. Lagi kesepian. Apa? Kesepian. Sedih banget anak kita kesepian, anak kita. Bapak ibu kemana? Ditanya di akhirat mana? Anak lahir suci loh, orang tuanya lah. Jangan nyalain guru ya, guru itu orang tua pengganti kita. Pengen ngocok temannya, aku ngocok yuk. Tuh. Ada yang gitu tapi ada macam-macam nih. Cari bot yang endut ada kagak ya? Ini nanti ada yang kasar sekali. Nih ada berondong nggak nih yang di bawah 18? Di Serpong gue tempat ada, masukin grup G. Bapak-bapak ketik satu lagi. Nggak tahu. Nah, ini barangkali sambil ini pertanyaan ya. Bukan karena ruangannya kan berat. Baik, menarik ya, ibu-ibu dan dokter Inong, terima kasih sharingnya. Beberapa keyword yang saya ambil dari diskusi paparan dokter tadi adalah dimensi yang dipaparkan tadi ya, dokter bukan cukup sangat lengkap ya. Tadi dokter memaparkan dari mulai bagaimana menjadi orang tua, kemudian peran guru, kemudian juga dari sisi keluarga gitu kan. Dan satu yang memang sesuai dengan ajaran agama Islam adalah madrasah. Terpenting adalah keluarga. Dan dikembalikan lagi memang yang harus memegang peranan adalah ayah. Kemudian beberapa keyword juga tadi disebutkan oleh Dr. Inong, ekspresikan cinta kita. Kemudian bagaimana memberikan waktu untuk berkomitmen. Ada beberapa rangkuman, saya masih punya waktu sekitar 10 menit ya. Mungkin kita hanya buka punten banget 2 pertanyaan dokter, karena nanti jam 12 ini ruangan akan digunakan oleh fungsi yang lain. Silakan 2, oke udah ada 1, 2 tadi yang ibu pakai baju biru. Silakan ibu mungkin nanti dengan menyebutkan nama dan kita buka dulu. Silakan. Generasi saya ya, ini adalah baby boomers. Artinya ada gap komunikasi nih antara generasi Z dengan baby boomers. Nah, tentu di sini sangat komunikasi itu kan memang harus efektif kepada anak-anak. Pertanyaan saya adalah bagaimana untuk komunikasi kita efektif itu kepada anak kita, yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana untuk mendeteksi budi, apakah itu perilakunya ya, mungkin nggak bisa kelihatan nggak perilakunya ini. Cukup 2, terima kasih.
Terima kasih Bu, Masya Allah, pertanyaannya baik sekali dan sangat penting nih. Nanti kita mengundang Kak Pacuri, psikolog ya Bu, psikolog pihak sekolah boleh nggak bapak-bapak dari sekolah, kita nanti bagaimana ini khusus untuk orang tua, gimana cara bicara, setuju ya? Saya pembuka mata yang udah telat, udah jadi gitu, gimana cegah tadi ya? Jangan lupa tadi surat At-Tahrim ayat 6 di Al-Quran, anfusakum wa ahlikum naro. Kita perbaiki diri kita, pasangan hidup kita, keluarga kita. Ya, itu dulu, gak usah ngurusin luar. Saya udah beres, alhamdulillah semuanya, saya bisa keluar nih sekarang ya kan? Jadi itu kita mulai tadi, gimana cara jarang, itu keren banget nanti dia ngajarin ngomongnya gimana, cara ini komunikasi gimana. Ada lagi juga nanti ada 2 psikolog, 3 bahkan nanti yang semuanya itu. Sama kalau deteksi dini nanti kasih ID. Ini anak kecanduan game, kecanduan bokep. Terus kalau udah kejadian gimana? Ada terapinya, tenang, ada jalan keluarnya Bu. Pencegahan ada. Bismillah. Saya minta dari pihak sekolah barangkali nanti ya ada kursus itu ya. Nah, terus yang kedua tadi kalau udah deteksi dini tadi masuk tadi ya. Nanti lengkap sekali tuh nanti ini kalau begini apa yang dilakukan. Termasuk guru nanti kita adakan course itu. Jadi nanti guru tangkap, guru akan panggil orang tua. Ya. Kalau ada anak bermasalah, bapak ibu guru, tolong dong kalau ada anak bermasalah berarti orang tuanya nih harus dipanggil orang tuanya dengan bicara baik-baik ya, kita buat kepentingan tadi ya anaknya. Gitu ya Bu, insyaallah ya. Makasih banyak. Ada satu lagi tadi di sini. Ya, boleh. Terima kasih Dokter Ino. Mungkin ada sedikit korelasinya dengan pertanyaan sebelumnya. Kebetulan saya punya 3 anak dengan tingkatan pendidikan dan usia yang berbeda, SD, SMP, dan SMA. Informasi tadi itu lumayan bikin stres juga ya. Tapi ada sedikit pertanyaan dari saya. Sebenarnya mengkomunikasikannya seperti apa? Informasi-informasi yang harus kita share ke anak-anak. Seperti contohnya jangan begini, jangan begitu, tentang mungkin perilaku seksnya yang coli atau segala macam. Apakah itu tidak akan lebih mengencourage anak-anak untuk lebih cari tahu? Yang tadinya mungkin masih awam, malah lebih asik untuk cari tahu lebih jauh. Oke, ya makasih. Bu, makanya ada tadi 1 anak 1 waktu seminggu sekali kita duduk. Gimana kita? Udah nonton bokep enggak? Bapaknya ngomong anak laki. Menurut kamu gimana? Kan begini. Dari agama begini, akibatnya begini. Terus kenapa? Ya aku sih buka internet muncul. Terus kamu apain ini? Tapi temanku ada tadi nonton bokep trolling kamar mandi di pepet-pepet, dia cerita gitu. Jadi tadi komunikasi kita perbaiki, bisa kok, bukan berarti anak jadi malah enggak, malah karena dia bisa tanya apa aja gitu loh. Dan dikasih tahu akibatnya. Kenapa nggak boleh ini? Karena sayang gitu loh. Orang pakai helm kenapa sih? Supaya kalau jatuh nggak pecah kepala kan? Waktu itu saya bicara di grup bapak-bapaknya, ada bapak ibu datang, pokoknya ada yang wajib di suatu daerah deh ya. Saya ngomong begitu, bapaknya bilang, pala gue, ngapain sih pemerintah nyuruh pakai? Ya duh, anaknya gimana nih bapaknya, konsepnya seperti itu. Jadi kita tadi perbaiki diri kita dulu, beres, kedua kalau perlu ikut kursus orang tua. Tadi nanti dari sekolah, barangkali ini sekolah bisa nanti panggil untuk yang psikolog, cara bicara. Alhamdulillah anak-anak apa aja curhat tuh, ya. Termasuk Nadinanya, aku sekali-kali boleh nggak ya? Bapaknya nggak bilang, nggak boleh, masuk neraka, kamu dosa. Enggak. Menurut kamu gimana? Nah gitu, bukan berarti nggak mungkin Bu anak jadi tadinya nggak tahu, udah tahu semua, maaf di sekolah nggak ada, itu jangan polos di rumah aja kelihatan begini, tapi ada. Anak saya sih udah cerita semua. Temenku ada loh Bu, waktu dia mahasiswa, temenku ada, dia tuh sama pacarnya udah di apartemen. Udah pakai kondom, pada kata ibu kan kondom ini berarti bisa kena ibu, nanti ada jalannya baru akan ngobrol gitu ya. Oke. Satu pertanyaan lagi tadi yang di sebelah sini kalau nggak salah lihat. Jangan lupa cinta ya, perasaan, kasih tahu ini perasaan bukan prestasi, bukan apa,
perasaan, jadi apa mulai kesel atau sebel, curhat 2 jam dengerin Bu, jangan komentar. Oh iya, kesel ya? Oh iya lagi kesel ya? Marah ya? Gitu jangan. Kamu tuh harusnya bersyukur, biasanya begitu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Devino atas paparannya. Pertanyaan saya yang pertama, apakah ciri-ciri anak yang telah melakukan atau mengalami penyimpangan seksual? Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengajarkan kepada anak untuk berani mengatakan tidak terhadap perilaku yang menyimpang? Apabila anak kita dalam kondisi lemah, misalnya dalam hubungan sentimental dengan juniornya, kemudian atasan bawahan, atau dalam kondisi tertentu. Itu saja dokter, terima kasih. Mungkin saya jawab dulu yang kedua, ya. Ya, udah tadi dibilang ya, terus dibekelin itu hand sanitizer cair, boleh disemprot ke matanya. Jangan anjir, dibaca dulu reportnya kasih. Bercanda. Soal biar nggak tegang. Gitu ya. Gak apa-apa, kamu boleh ngadu. Nah kemarin saya khusus orang tuanya di Depok ya. Itu kan gini, jadi dia orang tua gitu. Itu ada bapak nangis sama istrinya pegangan. Dia tuh terlambat tahu bahwa anaknya pelecehan seksual dari tetangganya yang guru ngaji, anak 11 tahun. Karena dia kalau anaknya ngomong apa langsung dimarahin. Nah kamu tuh nggak bisa jaga diri, jadi dia nggak berani. Dia tahu dari tetangganya lagi bahkan, ngeri ya. Makanya kita kamu boleh cerita apa aja ya nak, kapan aja ibu sedia sama kamu. Kamu tuh nomor 1 buat ayah dan ibu. Ya, nggak bakal mereka sembunyiin apapun, masih cerita. Tapi tadi dengarkan, bisa. Gejala-gejalanya nanti ada di buku ini, boleh nanti beli ya. Ada judulnya "Lu Gue Butuh Tahu", ya. Singkatannya apa? LGBT. Terus anak kalau udah kecanduan apa tuh biasanya di kamar aja kunci, nggak mau keluar. Nah itu identifikasi anak, nggak mau diajak ngomong. Dia kalau ngomong sama kita nggak mau mandang karena dia merasa bersalah sebenarnya. Udah kalau gitu bawa ke psikolog, oke? Kita dulu bawa ke sekolah, dia masing-masing sendiri, baru kita masuk sama orang tua. Dan jangan sendiri, ayah dan ibu kan. Atau itu dibawa ke psikolog. Psikolog kami di Permata Cibubur saya banyak sekali kirim ya. Ada berapa psikolog? 3 ya. Keren banget, masya Allah. Itu anak-anak keren. Ada yang khusus mereka khusus remaja yang udah macam-macam itu bisa, alhamdulillah. Kemarin bunuh diri, alhamdulillah. Ya. Jadi tadi ya Bu ya. Nah, tapi kalau ibu bapak sendiri merasa masih ada dendam masa lalu ya berobat juga kita duluan. Ya kan? Kita kan ada, semua orang punya loh masa lalu, pasti ada, trauma masa lalunya ada. Ya. Kira-kira terjawab ya Bu, nanti baca beli aja LGBT gitu buku. Lu Gue Butuh Tahu, kasihnya Egi. Itu ada gejalanya, di situ juga ada. Supaya anak tidak menjadi LGBT ini ada gejala-gejalanya. Atau perilaku menyimpang, kecanduan porno, kecanduan ini, mana sih? Nah nih, ya, hasil penjualan kita sumbangkan untuk Yayasan Budi Sahabat. Buku saya yang kalau bebasnya apa enggak itu nanti dibaca, anak orang tua baca dulu, anak baca baru diskusikan. Itu kesannya ke atas ya, anak SD bukan ya. Itu lengkap banget bahasanya, anak muda. Lagi saya ini update data, habis di mana-mana. Saya kemarin mau beli, saya punya juga kayaknya diambil orang kemarin. Assalamualaikum Bu. Yang pertama saya mau tanya, cuma ini lebih ke sharing ya Bu ya. Jadi kalau bagaimana, apakah ada ilmunya, apakah ada pemeriksaannya seperti tadi Ibu bilang sebelum nikah itu harusnya ada pemeriksaan. Karena saya ini tim yang mempunyai anak perempuan Bu, sudah kita jaga, sudah kita kasih akhlak, sudah kita kasih ilmu, dan dia juga mungkin tumbuh dengan kondisi yang baik. Ketika dia mencari suami, kita sama-sama tahu sekarang LGBT itu udah nggak kayak waria, udah nggak kayak bencong. Dia adalah kayak laki-laki, tegap, ganteng, badannya bagus dan smart, pintar. Jadi sudah tidak bisa membedakan antara
mana yang normal, mana yang tidak. Apakah ada ilmunya untuk kemudian hari untuk kami nih yang punya anak-anak perempuan? Yang pertama. Yang kedua, saya mau bertanya, apakah tepat konsep, ada beberapa ibu-ibu ya yang mempunyai konsep dan bilang sama anaknya, tolong kamu kalau mau merokok mendingan sama kita, tolong kalau mau nonton bokep jangan sama teman-teman, mendingan sama orang tua, tolong kamu kalau mau nyoba nge-vape jangan sama teman-teman tapi nyoba sama kita. Nah, apakah konsep itu benar? Sedangkan kita tahu itu semua adalah salah. Itu saja Bu, terima kasih. Tadi yang pertama berarti apa? Identifikasi awal Bu, kalau misalnya mengidentifikasi, membedakan yang benar-benar laki sama yang laki-laki. Oh iya, kalau nanti calon. Pemeriksaannya Ini apakah ada pemeriksaan. Jadi Monica itu ya harus periksa HIV, sifilis sama herpes kelamin. Satu. MMPI penting sekali. Sama dokter psikiater ya. Saya biasanya kirim ke Duduk Cut Merah Ubit di Permata Cibubur, semua pasien-pasien saya. Itu nanti orang tua nggak ikut ya, anak aja dulu. Terus kalau ada nanti mau ngelamar, nanti ketemu sama orang tuanya, belum tentu iya ya sama anak. Jadi waktu itu sahabatnya anak saya ngelamar, kita undang makan waktu itu di restoran. Saya sama suami, beliau sama orang tuanya. Terus ini mereka berdua. Ada formulir taaruf yang ada dicetak, nggak boleh lewat online ya. Kalau nggak jadi nanti nggak jadi ini. Situ termasuk tetap mau ngambil S3, saya galak misalnya gitu, kentut melulu, nggak apa-apa, it's okay, ya kan? Kalau udah nikah tetap mau ngambil S3 itu. Lah, udah gitu mereka baca depan kita ngobrol, perkenalan, kita tahu bahwa itu kita ini perkenalan ya. Kalau misalnya nggak jadi, nggak cocok, jadi teman. Jadi ada tambah saudara. Dia, mereka baca, hafalin ditukar. Udah gitu, ada formulir taarufnya kita ada. Udah gitu tujuannya hidup apa, nanti mau apa, segala macam. Tapi yang buruk-buruknya harus tahu. Ini penting ya. Udah gitu nanti ditukar, dihafalin, udah gitu salat istighfar Rasulullah. Nih, 2 minggu lagi mau nikah pasien saya. Dapat dari temennya yang pasien saya. Itu dia baru tahu calon suaminya ganteng, nggak ada lakinya. Itunya fotonya juga jauh-jauhan karena muslim, bukan muhrim. Tahu nggak? Ternyata peliharaan om-om. Batal. Dia milih omnya daripada si anak perempuan. Pasti. Jadi itu nanti MMPI penting sekali. Itu kan detect ya. Dia itu psikopat atau tukang nyiksa atau apa, itu ketahuan banget. Penting ya. Terus bikin perjanjian pranikah secara Islam. Agama lain dulu. Ya, di notaris ya. Ini penting. Nanti boleh ditambah, anak saya gini, tetap boleh S3, terus tetap boleh kerja setelah menikah. Kemudian tidak bersedia KDRT, tidak bersedia di poligami, boleh. Nah, suaminya bilang tidak mau dicerewetin. Nggak apa-apa, udah bisa ya. Lanjut ke yang kedua, tadi sebenarnya kayak orang tua tuh kalau ngomong, nanti lo kalau mau merokok depan kita, mau nonton itu depan kita, itu sebenarnya benar gak sih? Enggak, benar. Kalau dulu kita bawa anak-anak ke rumah sakit persahabatan, lihat orang yang kanker, kayak paru-paru atau merokok, lihat nanti barunya, nggak boleh itu karena itu. Jadi nggak akan melakukan. Nonton bokep tadi merusak otak. Ada penelitian ilmiah. Nih Dr. Bukovica, merusak otak yang membedakan manusia dengan hewan. Boleh diundang. Nih, orang kecanduan porno itu bagian otak namanya prefrontal cortex. Itu di UI juga sama-sama kita dokter spesialis saraf. Itu benar penelitian ilmiah udah masuk jurnal internasional. Itu membedakan bagian yang yang membedakan manusia dengan hewan. Jadi kayak hewan. Sudah tidak ada bedanya. Tidak ada lagi apa namanya normal manusia, nggak ada. Kecerdasan tidak terganggu ya, tetap IQ-nya enggak, tapi bagian itu ada penelitian ilmiahnya. Iya, itu bisa didetek tadi ya, MMPI. Ya, ada pasien saya, dia biasa misalnya nonton porno, kemudian dia onani, ya. Begitu udah nikah, dia sama istrinya habis itu
dia nonton porno mau mandi, terus berobat, nggak puas sama istrinya aja. Sedih ya, udah klien sakit buat, nggak ketahuan dari awal, tapi dia mau berobat, alhamdulillah berobat sama psikiater udah beres. Ya. Terima kasih, kita berikan applause sekali lagi buat Dokter Delina. Sedikit lagi, sedikit kesimpulan dari yang sudah Dokter Ino paparkan dan juga tadi dari beberapa pertanyaan, bahwa keluarga adalah madrasah ataupun tempat pendidikan utama. Kemudian ayah memegang peranan yang sangat penting dan harus didampingi juga. Kemudian tadi beberapa pertanyaan saya menyimpulkan mengenai cinta yang harus diekspresikan, waktu yang harus dikomitmenkan, dan ada beberapa keyword yang dapat ditekan. Olahraga itu ternyata bukan cuma buat sehat ya, ataupun ngurusin badan kalau buat saya, tapi ternyata untuk merangsang endorfin. Nanti silahkan dicari sendiri kenapa endorfin itu harus Cinta terus bilang ya, sampai sekarang anak-anak saya yang laki yang perempuan udah nikah, love you bu, love you ayah, harus diekspresikan ya. sampai sekarang. Kalau saya mau mengunjungin cucu tadi malam misalnya gitu, dia bilang love you bu, gitu sama istrinya juga love you bu, ya. Tetap ya. Kemudian yang tidak kalah penting dan sangat penting adalah bagaimana melakukan komunikasi. Komunikasi ini beragam, dari mulai anak-anak kecil, kemudian juga pada saat anak-anak remaja, pada saat anak-anak dewasa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Ibu kita pada hari ini. Sekali lagi kita berikan applause kepada Dokter Delina. Terima kasih Ibu. Insya Allah kita berkumpul di surganya Allah bertetangga. Amin. Cuma ini berangkalan, insya Allah. Ya, bismillah. Baik, berikutnya adalah penyerahan tanda terima kasih. Silakan dokter kepada Pak Ali, saya persilakan didampingi oleh Bu Dian.